Bab 967, apa-apa. Mendengar ini, si Kun Hao tiba-tiba terhuyung, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Kemudian dia berlari keluar, merobek kera asistennya, dan bertanya dengan cemas, rumah sakit mana yang kamu bicarakan? Itu bukan satu, ini beberapa. Asisten itu berkata dengan suara gemetar, wajahnya seperti bersahaja. Bagaimana ini mungkin? Si Kun Hao merasa ngeri. Sebelum dia selesai berbicara, dadanya tiba-tiba menjadi pengap, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia hampir jatuh ke tanah, tetapi asisten itu segera meraih lengannya. Lin Yu mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata asisten itu, dan sedikit kekhawatiran melintas di ekspresinya, jelas sangat khawatir, jika situasinya benar. Saya khawatir banyak pasien akan kehilangan nyawa kali ini. Ketika Chang Qiong mendengar ini, ekspresinya berubah drastis. Dia buru-buru melangkah maju dan berkata kepada Chong Si Kun Hao, "Wakil Si, jangan khawatir, mari kita pergi ke tempat kejadian dan membicarakannya. Mungkin ini bukan masalah narkoba, tapi dokter di bawah. Apa yang salah dengan pengobatannya?" Lin Yu tiba-tiba mencibir saat mendengar ini. Dia melirik Chang Qiong dengan jijik, dan mencibir dalam hatinya dia memang anggota dari dokter misterius, dan dia tidak menunggu untuk mengetahuinya. Dia sudah sangat ingin memaksakan tanggung jawab pada dokter di bawah ini. Ya, mungkin ada yang tidak beres saat dokter di bawah meminum obatnya. Si Kun Hao juga mengangguk berulang kali, tetapi sudah ada lapisan keringat dingin di dahinya. Dia juga tahu bahwa kata-katanya benar-benar tidak masuk akal. Begitu banyak rumah sakit memiliki reaksi obat yang merugikan pada saat yang sama, bagaimana mungkin itu masalah dokter? Pergi, ayo ke rumah sakit dulu. Si Kun Hao tidak sabar untuk mengambil jaketnya, dan tidak bisa lagi menjaga Lin Yu dan yang lainnya. Dia memanggil asisten dan Chang Qiong untuk lari cepat keluar. Saat keluar, si Kun Hao berteriak dengan marah kepada kerumunan di luar, "Apa yang harus saya lakukan, dan bersiaplah untuk keadaan darurat." Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, burung-burung dan binatang buas segera berserakan, rumah yang berisik tadi langsung tenang, dan hanya Lin Yu dan Li Qianjue yang tersisa. Li Qianjue memandang Lin Yu dengan kebingungan, dan melihat si Kun Hao dan yang lainnya melarikan diri. Untuk sesaat, dia merasakan kekosongan dengan pedang terhunus dan melihat sekeliling. Chong Lin Yu bertanya, "Jiarong, apa yang harus kita lakukan?" Lin Yu menyipitkan mata ke pintu saat ini, seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara sedih dan marah, "Aku sudah mengatakannya. Aku sudah mengatakannya." Li Qianluo terkejut sedikit, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Dia tahu bahwa setelah mendengar berita tadi, Lin Yu sudah fokus pada pasien yang sekarat karena reaksi merugikan yang disebabkan oleh suntikan TCM. Meskipun Lin Yu kehilangan segalanya sebagai dokter pengobatan Tiongkok, namun, darah seorang dokter pengobatan Tiongkok selalu mengalir di tulangnya, jadi pasien ini masih yang paling dikhawatirkan saat ini. Li Qianhui menghela nafas pelan, dan dengan ragu-ragu bertanya, "Jiarong, apakah kamu ingin mengikuti dan melihat-lihat?" Lin Yu tampak sedih ketika mendengar ini, menundukkan kepalanya dengan ringan, menghela nafas, dan berbisik, "Lupakan." Meskipun dia masih merindukan pasien-pasien ini di dalam hatinya, dia telah mengalami dingin dan hangatnya hati orang-orang. Bahkan jika dia masih memiliki niat awal untuk menyelamatkan orang-orang sebagai seorang dokter pengobatan Tiongkok, tekad yang teguh itu telah lama hilang. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Li Qianhui menghela nafas pelan, mereka di sini untuk mencari pejabat si Kun Hao. Tapi sekarang si Kun Hao kabur sendiri, untuk sementara dia tidak tahu harus berbuat apa. "Ikuti aku." Ekspresi Lin Yu tenggelam. Mereka membawa Li Qianjue keluar dan berencana pergi ke kantor Hao Ningyuan di lantai atas, tetapi begitu mereka mencapai tangga, mereka melihat Hao Ningyuan buru-buru turun bersama sekretaris.
Paman Hao. Lin Yu tampak bahagia saat melihat Hao Ningyuan. Dia bergegas ke depan dan berkata dengan cemas, "Mau kemana?" "Kemana lagi harus pergi? Tentu saja ke rumah sakit. Banyak pasien yang sekarat karena reaksi merugikan akibat suntikan-suntikan obat China." Hao Ningyuan berkata dengan penuh semangat, dan kemudian menggenggam tangan Lin Yu, dan berkata dengan cemas, "Jiarong, kebetulan kau ikut denganku, mungkin kau bisa membantuku." Jika biasa, Lin Yu pasti akan setuju untuk pergi bersamanya tanpa ragu-ragu, tetapi yang mengejutkan, Lin Yu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menarik tangannya saat ini, dan tersenyum agak mencela diri sendiri. Dia berbisik, "Paman Hao, jangan katakan saya tidak memiliki sertifikat kualifikasi pengobatan China sekarang. Saya tidak memenuhi syarat untuk mengobati penyakit orang. Bahkan jika saya memenuhi syarat, orang tidak akan mengizinkan saya, seorang dukun, membantu orang lain untuk merawat saya." Ketika dia mengatakan ini, meskipun ekspresi dan nadanya jelas, hatinya bergejolak, seolah-olah seseorang memegang palu dan pahat, satu palu dan satu palu, satu pahat dan satu pahat menghancurkan iman di dalam hatinya. Hao Ningyuan sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan kemudian buru-buru membujuk, "Jiarong, sekarang dalam situasi khusus, saya dapat membantu Anda memenuhi syarat sebagai dokter." Lin Yu melambaikan tangannya ke Hao Ningyuan dengan wajah suram, dan berbisik, "Paman Hao, tidak perlu. Jiarong tidak dapat membantumu dengan masalah ini." Ketika dia mengatakan ini, dia merasakan kelelahan yang sangat besar dari hatinya ke tubuhnya. Sekarang dia benar-benar lelah, meskipun statusnya sebagai dokter dipulihkan, dia tidak ingin terus terlibat dalam bidang pengobatan Tiongkok, karena kebangkitan pengobatan Tiongkok telah menjadi penglihatannya seumur hidup, ia selalu menganggap dirinya sebagai tongkat yang terbakar. Senter lilin menyala sendiri untuk menerangi orang lain. Ia tidak takut senter lilin akan berubah menjadi abu-abu dan air mata mulai mengering. "Menteri Hao, jangan terlalu bangga dengan keluargamu." Li Qianhui juga membujuknya saat ini, "Kamu juga tahu siapa Jiarong. Dia telah melakukan yang terbaik untuk pasien, tapi bagaimana anggota keluarga pasien itu memperlakukannya pada akhirnya? Bahkan jika jantung Jiarong adalah kompor. Ya, sudah dingin." Wajah Hao Ningyuan menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Li Qianjue, dan dia menghela nafas sedikit. Bahkan, dia juga bisa merasakan sakit di hati Lin Yu, jadi dia tidak memaksa Lin Yu lagi dan berbisik, "Jiarong, karena itu, tidak sulit bagi saya untuk melakukannya untuk Anda, maka saya akan melanjutkan." "Paman Hao." Lin Yu buru-buru memanggilnya, dan berkata dengan cemas, "Bersihkan alisnya." "Oh, jangan khawatir, saya tahu siapa yang memeriksa alis dengan polisi, dan saya akan meneleponnya sebentar lagi. Dia tidak akan malu untuk membersihkan alisnya." Hao Ningyuan menepuk bahu Lin Yu, "Setelah penyelidikan, mereka akan mengembalikan orang itu. Dia tidak bisa campur tangan dalam masalah ini, dan hanya ada ini yang bisa dia lakukan." Setelah berbicara, dia menyapa Lin Yu, dan bergegas keluar dengan tidak sabar dan bergegas ke rumah sakit. Lin Yu memandang punggung Hao Ningyuan dan menyipitkan matanya, mengepalkan tinjunya dengan erat, tampak ragu-ragu untuk sementara waktu. Li Qianjue juga tidak berbicara, mengetahui bahwa Lin Yu sedang berjuang saat ini, diam-diam menunggu keputusan Lin Yu. Pada akhirnya, Lin Yu perlahan mengendurkan telapak tangannya dan berkata dengan lembut, "Saudaraku He, ayo kita kembali. Ini baik." Li Qianhui mengangguk dengan penuh semangat, tidak peduli apa keputusan yang dibuat Lin Yu, dia akan menaatinya. Kemudian dia pergi dari markas kesehatan bersama Lin Yu. Dan yang bergegas ke Hao Ningyuan adalah rumah sakit Chang'an, di mana situasinya paling serius. Setelah tiba di rumah sakit, Hao Ningyuan hampir berlari ke gedung gawat darurat. "Begitu saya memasuki koridor, saya melihat sekelompok besar dokter dan staf dari markas kesehatan berkumpul di luar koridor, termasuk Si Kun Hao dan lainnya. Menteri Hao, ini dia."
Din Pei dari rumah sakit jangan melihat wajah Hao Ningyuan berubah dan buru-buru menyapanya. Bagaimana situasinya? Hao Ningyuan berkata dengan cemas. Beberapa pasien dalam kondisi serius. Diselamatkan. Din Pei berkata buru-buru. Saya meminta data. Hao Ningyuan berteriak dengan marah. Apakah kamu tidak mengerti dekan setelah bekerja selama bertahun-tahun? Berapa banyak orang yang meninggal? Berapa banyak orang yang sakit parah? Mati. 5 pasien telah meninggal. Din Pei berkeringat deras, merasa kata-kata ini sangat sulit diucapkan, berkeringat deras di dahinya, dan tergagap. Selain itu, 10. 15 orang dalam kondisi kritis. Aku sedang membujuk ibumu. Mendengar ini, ekspresi Hao Ningyuan tiba-tiba berubah. Dia sangat marah, dan berteriak dengan marah. Dia bergegas ke Si Kun Hao dan memukul wajah Si Kun Hao dengan tinju yang keras.